Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam paket giat, apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah, kini kita telah memasuki pada bagian yang ke-91. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan bermanfaat adanya. Bermanfaat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, terutama tentunya kepada diri pribadi saya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada. Pada kali ini kita akan membahas tema dengan judul Jangan Merasa Diri Besar. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, kenapa tema ini yang kita angkat? Karena kayaknya kita perhatikan di gelanggang kehidupan ini, sekali lagi, kayaknya banyak di antara kita yang merasa dirinya besar. Aku nih hebat. Aku nih gentleman. Aku ini paten. Tidak sama dengan mereka-mereka itu. Masya Allah, sombongnya. Sombong. Perkataan apa seperti itu? Meskipun nggak dicakapkannya Bapak Ibu, tapi hatinya seperti itu. Ini kadang-kadang. Hati-hati. Oh enggak, aku nggak pernah cakap begitu Pak. Nggak pernah. Nah itu nggak termasuk golongan aku. Tapi hatinya berkata seperti itu. Ini yang berbahaya. Ini kita bukan namanya bincang-bincang Pak Bu ya, bincang-bincang. Kita bukan mau ngata-ngatai orang, nggak. Saling mengingatkan aja kita. Jangan. Jangan ada sifat merasa besar diri. Nggak ada yang besar itu, nggak ada. Nggak besar itu, nggak ada. Hati-hati kita. Marah Allah nanti. Udah ada contoh. Fir'aun merasa diri besar sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Udah gila itu. Karena sihirnya, dengan alih-alih sihirnya bisa menurunkan hujan. Ada, memang Fir'aun karena sihirnya tadi. Dia merasa besar. Sehingga kalau ada yang orang mengatakan ada yang lebih besar dari dia, mengamuk dia. Contohnya Siti Masitoh, tukang sisir anak Firaun kan, pembantu Firaun. Kita jatuh sisirnya, latah ini Siti Masitoh. Ya Allah. Jadi datang anaknya mengadu. Siapa itu? Siapa ada yang lebih besar dari ayahku? Siapa itu? Siti Masitoh. Tak tahu ya untung kau Siti Masitoh ya. Kau sebagai pembantu kok kau pula menganggap aku nggak ada apa-apa. Itulah. Pendek cerita, sampai direbusnya cerita sama anak-anaknya kan, suaminya. Itu tadi. Hancur. Salah ngomong lah ya. Itu yang kita khawatirkan dalam kehidupan saat ini. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Saat ini, kalau Firaun itu udahlah zaman lampau istilahnya. Tapi yang kita khawatirkan terjadi saat ini. Sehingga timbul Firaun kecil
yang bertebar dan bertabur di mana saja. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Apa hebatnya kita? Nggak ada. Kenapa kita merasa besar? Karena kita nggak punya pikiran, nggak punya wawasan, nggak punya penghayatan. Dari mana sih sebesar kita? Nggak ada, nggak ada. Wah, mentang-mentang orang itu kita punya pekerjaan yang layak. Hebat kali pekerjaan di dunia ini. Apa kali hebatnya? Karena orang itu nggak punya pekerjaan. Alah. Kadang-kadang Bapak Ibu geram kita yang gini-gini nih. Geram kita. Makanya saya terpancing ini tampil di layar medsos ini. Untuk menyampaikan itulah. Memang jarang nih Pak Bu. Bapak Ibu carilah. Yang bahas-bahas gini jarang ini. Tapi saya coba itu sampaikan. Soal Bapak setuju, Bapak apa sekalian terserah, nggak peduli sama saya itu. Yang penting kebetulan medsos menerima, nggak menolak apa saja. Ya saya tampil di sini. Sampai yang nggak ada, kadang-kadang nggak ada hasil apa-apa, entah apa-apanya bikinnya. Terima juga. Nah, karena scriptnya banyak, dapatnya duit. Kita bukan nggak sampai situ, tapi cukup. Asalkan udah saya sampai gini, ya pikirkanlah. Itu aja. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada. Mari kita berpikir dan mari jernihkan otak dan hati kita. Jangan kita merasa besar. Jangan sedikit pun merasa besar dalam hidup ini. Nggak ada besar. Dari mana jalannya kita besar? Oke lah, kita bahas. Wah, saya sudah punya pekerjaan tetap. Misalnya nih ya, ini contoh ya, bukan apa-apa. Kita bukan menyinggung apa-apa ya, ini contoh. Misalnya saya sudah punya pekerjaan tetap. Setiap bulan saya terima gaji. Istri saya juga begitu. Bahkan sampai meninggal pun saya nanti dapat gaji. Itu hebat? Enggak hebat. Bukan itu hebatnya, enggak, bukan. Itu jaminan dunia, itu hebat dunianya itu. Enggak ada hebat itu. Banyak lagi contohnya. Nah, misalnya saya berhasil, usaha saya dagang saya berhasil. Wah, setiap hari saya untung. Begitu malam saya kira uangnya. Penjualan segini, keuntungan segini. Kalah yang lain semua. Hebat itu? Enggak hebat. Apalagi gak mau bersedekah. Nah, itu tadilah. Jangan kita merasa besar diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Rugi kita. Banyak contoh. Banyak contohnya. Benar tunjuk Allah. Banyak. Fir'aun. Korun. Hancur. Makanya kita menyampaikan, oke lah kalau korun itu masa lampau. Maunya jangan kita menjadi korun saat ini. Itu yang kita khawatirkan. Saat ini. Nah, itu. Nauzubillah min zalik, Pak. Oh, memang gak saya cakapkan. Saya gak seperti korun. Enggak. Tapi di hati kita. Pelitnya bukan tanggung. Merasa harta yang dimilikinya itulah yayak ininya sekalian. Sampai apabila terima uang banyak, bertambah pula bakhil ya. Ada cerita Bapak Ibu. Saya terilham juga saya dengan apa yang diungkapkan Bapak Kiai Haji Zainul Abidin itu. Saking bakhilnya, ada kan saya dengar itu ceramahnya. Duitnya hilang 1.000. Menangis dia. Contoh lah misalnya 1.000 lah misalnya. Hilang duit 1.000. Menangis dia. Rugi betul rasanya. Datang orang kenapa menangis? Hilang duit 1.000. Sayang kali dia. Diganti lah bikin orang. Ini udahlah. Bisa nangis lagi ya. Ini gaji 1.000. Tambah kuat nangisnya. Kenapa nangis lagi? Kalau nggak hilang itu 2.000 duit aku gitu. Ya Allah, ya Tuhanku. Begitulah
gambar hidup nih Bapak Ibu sekalian. Jangan jadikan diri korun, dan jangan sesak laba, dan lagi sebagainya. Banyak contoh. Jadi itu tadi, saling mengingatkan kita. Jangan kita merasa diri besar dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapapun Anda. Tidak ada kita yang besar, Pak, Bu. Tidak ada. Berkacalah kita. Coba perhatikan. Gak ada kita yang luput daripada perjalanan proses kehidupan kita. Dulu muda, kulit masih tegang. Sekarang sudah tua, kulit sudah kendur, dan sebagainya. Jadi, ketika kita tidak bisa lepas dari proses hidup itu, ini kenapa kita merasa besar? Itu tadi, Pak. Kembali kita lagi nanti, lebih detailnya lagi. Mati juga kita, mati. Udah mati kita Bapak Ibu. Nggak ada itu semua, tinggalnya semua. Apa yang besar? Nggak ada. Jadi alangkah ruginya kita. Kalau seandainya lah kita merasa kita diri besar, merasa lebih dari orang lain. Tiba-tiba datanglah ajal menjemput. Datanglah maut. Terkejut badan. Apa yang besar? Tinggal semua. Ini kita bisa ngomong lama nih Bapak Ibu. Karena ini yang saya muat ini bukan di reel di di Facebook ini reel, bukan di reel, singkat aja dia. Ini ada ruang itu. Apa yang Anda pikirkan itu. Jadi agak lama dia sama YouTube. Jadi Bapak Ibu, kembali kita ke bahasan awal adalah jangan merasa diri besar, Pak, Bu. Jangan ya. Tolonglah saling mengingatkan kita. Nggak ada kita yang besar, nggak ada. Lama jangan, apa yang kita besarkan. Tanah juga yang menanti kita. Kalau kita pikir-pikirkan Bapak Ibu, kita renung-renungkan, itu tapak tanah, tapak kubur menanti kita aja itu. Saya enggak? Menanti kita aja, kapan kita ke situ? Saya kebetulan karena sering melihat, jadi enggak heran lagi karena kebetulan Pak rumah saya depan kuburan. Jadi enggak heran kali ini. Menanti kita aja itu. Seakan-akan kubur itu memanggil, "Hoi, kapan kau kemari ya? Kapan kau kemari?" gitu. Kenapa nggak sadar diri, itu ajanya. Asik dengan kehidupan. Asik dengan hati-hati yang pongah. Sombong, mohon maaf Pak Bu, kita ngomong ya. Tujuan kita baik ya. Hati-hatilah. Udah banyak itu dari nomor-nomor yang lalu sudah kita ungkapkan. Banyak kita nih kadang-kadang tersesat Bapak Ibu. Merasa diri besar. Pada bagian lalu kita telah ungkapkan jangan merasa diri kecil. Mengiba-ngiba enggak. Pada bagian ini jangan merasa diri besar. Jadi alasannya apa? Nggak ada alasan kita untuk mengatakan diri besar, nggak ada. Dari mana? Nanti bukan apa-apa. Yang kita khawatirkan ketika hati kita terus bercokol rasa tinggi, merasa lebih dari orang lain,
ketika datang ujian, misalnya musibah, kaget kita. Kok bisa juga aku begini ya? Kok bisa juga aku begini ya? Misalnya lah. Itu tadi. Kalau merasa diri kecil, itu bisa menimbulkan arahnya bisa kufur nikmat. Tapi kalau merasa diri besar, hati-hati. Arahnya terlalu berbahaya. Sombong, takabur, tidak akan masuk surga. Hambaku, kalau ada di hatinya kesombongan walaupun sebesar zarah, itu lupa saya, terus terang aja, entah itu Al-Quran tanah hadis ya. Kalau hadis, kita robalah umatku ya, tidak akan masuk surga seorang kalau di hatinya ada rasa kesombongan meskipun sebesar zarah. Enggak, aku enggak sombong, Pak. Enggak. Aku ramah sama orang. Setiap orang ku sapa. Ngomong ku layani. Senyumku aja tiap hari, Pak. Ramah ke semua. Bukan itu. Hati, Pak. Yang penting hati. Mohon maaflah Bapak Ibu. Ada pengalaman betul itu. Kalau mulut bukan panggung, Pak. Wah, ramah. Lemah lembut. Waduh. Tapi kalau hatinya dia, Allah, Masya Allah, busuk. Itu tadi. Maka yang kita khawatirkan, kalau kita merasa diri besar, adalah perbuatan kita kepada orang lain pun menyakitkan hati. Menyakitkan hati pada orang kecil. Kenapa? Karena merasa remeh, merasa layas kepada orang kecil. Manusia apa kalau gitu? Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan merasa diri besar. Nggak ada besar itu. Dari mana besar jalannya? Nggak ada. Hati-hati kita Bapak Ibu. Kadang-kadang terbalik Pak. Kadang-kadang gini. Kita perhatikan ya. Belum apa-apa lagi sudah merasa diri besar. Contoh, ini bincang-bincang ringan kita Pak ya. Artinya ambil sana, ambil sini, terkenang diungkapkan gitu. Dia miskin. Dia begitu ada rezeki sedikit bagi Allah, belum menyombong. Ya Allah. Belum apa-apa lagi. Udah merasa diri besar. Itu tadi berbahaya. Kalau kita merasa diri besar Bapak Ibu, yang kita khawatirkan lagi, kalau tingkatnya itu terlalu tinggi, bisa kita macam Fir'aun. Sampai dia merasa diri sebagai Tuhan, ini yang takut kita. Bisa kita? Bisa. Kenapa nggak bisa? Walaupun nggak diungkapnya saya Allah, saya Tuhan, tapi hatinya seperti itu yang berbahaya lagi. Nggak mau dia melaksanakan segala perintah Allah, itu nggak mau dia. Aku pun udah hebat kok. Itu apa lagi? Nah, itu yang kita khawatirkan. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, sesuai dengan tema yang kita angkat, jangan merasa diri besar tadi. Marilah
saling mengingatkan kita, biasa-biasa sajalah. Jangan merasa diri besar, nggak ada kita besar. Yang penting, kalau kita memang kelebihan rezeki, tebar dan taburkanlah kepada orang-orang yang tak mampu. Jangan bakhil. Kalau kita memang orang punya pangkat, bantulah, lindungilah orang-orang kecil yang tidak punya ilmu dan sebagainya atau kemampuan. Itu tadi. Tidak ada kita besar, nggak ada. Sekali lagi kita katakan, tidak ada manusia ini besar. Selagi manusia namanya Pak Bu, tidak ada yang besar. Sudah? Itu intinya. Barangkali apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan kembali, apakah apa yang kita sampaikan ini Bapak sependapat atau Ibu sependapat, saudara-saudari, coba pikirkan apa betul yang saya sampaikan apa enggak. Kalau soal Bapak Ibu beri apa segala macam itu enggak adalah, enggak, saya pikirkanlah itu. Apakah mau bikin apa nama istilah itu, like apa nama, conteng-conteng itu, apalah nama itu enggak saya pikirin. Yang penting apa saya telah menyampaikan apa yang saya pikirkan. Dan seperti pagi yang lalu, ini terpikir saya untuk menyampaikan sini di hadapan khalayak ramai, karena salah satu media dakwah yang saya perhatikan, jadi inilah di medsos ini, karena saat ini dampaknya setiap tangan terlalu akrab dengan HP ya, jadi nyelip kita di sini. Ingin kita ngomong-ngomong aja, bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Jadi kita nggak mengarah ke ceramah nanti pakai ayat-ayat saya. Ini kadang-kadang kita batas itu. Namanya sekedar umum, sebagian untuk umum, ya begitu. Itu tadi bincang-bincang ringan. Jadi Bapak Ibu, semoga kiranya apa yang kita sampaikan ini masuk di hati Bapak Ibu-Ibu, diterima oleh pikiran Bapak Ibu-Ibu. Mari sekali lagi, jangan merasa diri besar Bapak. Tidak ada kita yang besar. Oke, semoga itulah yang dapat kita sampaikan. Dan mohon maaf sekiranya apa yang kita sampaikan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya segala kesalahan, kesilapan saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.